warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Triningtyas, NIM 1700001079, ingin menampilkan sebuah video mengenai bimbingan klasikal dengan tema mind mapping. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu sangat senang karena kali ini kita masih bisa berkumpul lagi untuk melakukan bimbingan klasikal. Lalu sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk pemimpin doa kali ini dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Baik Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa dulu sebelum kegiatan ini dimulai. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oh iya, tadi sebelum Ibu masuk, tadi pelajarannya Bu Dian ya, matematika ya? Iya Bu. Gimana pelajaran matematikanya? Pusing Bu. Gak enak. Gak enak? Kenapa gak enak ya? Pusing. Pusing. Oh ya, oke. Jadi kali ini kita materinya itu membahas tentang mind mapping. Nah, kalian ini pernah dengar kata mind mapping belum? Belum. Berarti belum tahu ya apa itu mind mapping? Belum. Kalau gitu, sebelum kita berlanjut ke topik mind mapping, alangkah baiknya kita bermain dulu. Boleh? Bermain apa Bu? Bermainnya Ibu namakan dengan tebak gambar. Caranya? Jadi nanti tebak gambarnya ini nanti kita switch dulu siapa yang jadi urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Nah, nanti yang urutan yang pertama itu nanti akan Ibu kasih kode untuk menggambar apa gitu, gambarnya apa gitu ya. Lalu nanti menggambarnya itu di atas kertas, tapi di pundak masing-masing teman. Jadi harus gerakannya itu harus menirukan. Paham nggak? Gerakannya gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Mungkin kalau nanti anak-anak ini belum paham, nanti kita coba dulu. Tapi kalau sudah paham, nanti langsung kita laksanakan. Berarti sudah paham? Sudah. Oh, bagus. Kalau gitu kita mulai bermain sekarang ya. Iya Bu. Jadi kita di sini akan bermain tebak gambar terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Nah, tadi namanya itu Ibu namakan dengan tebak gambar. Nah, sebelumnya kita harus menentukan yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, itu dimulai dengan switch dulu, hembipah dulu. Nah, sekarang kita melakukan hembipah dulu nih. Yuk, dimulai yuk. Hembipah layung gambreng. Pertama. Hembipah layung gambreng. Kedua. Terakhir, oke. Berarti nanti yang Ibu kasih kode untuk menggambar apa itu nanti Nak Rina, lalu nanti yang kedua itu nanti Nak Linda, yang ketiga Nak Tika, yang terakhir nanti Nak Nina. Nah, yang Nak Nina ini nanti harus menebak gambar apa itu. Oh gitu. Nah, jadi dia ngegambar. Nanti semuanya ikut gambar. Jadi nanti Ibu contohkan ya. Jadi dia nggak di punggung. Enggak di punggungnya, enggak di punggung teman, tapi nanti Nina yang terakhir ikut gambar kayak gitu. Gambar apa? Ya, gambar apa. Nah, jadi sekarang kita urutkan dulu posisinya itu nanti berjejer, oke? Oke. Kamu Ini kan Bu, pas. Iya. Aduh, kena kamera. Nah, kalian boleh pilih warna yang mau apa yang untuk kalian ini. Pink. Iya, Kayak wanita. Merah. Oke, lalu ini kertasnya. Ini urutan gini kan Bu? Dia gambar apa? Iya. Dia yang nebak Betul. gambarnya apa kan? Nah, untuk Nak Rina, Ibu kasih 3. Silakan untuk memilih.
Tidak boleh melihat. Ini melihat, tidak boleh melihat. Kalau ini. Oke, jangan Jangan cepat-cepat. Ya, oke. Ya, pelan-pelan. Oke, jadi nanti gambarnya satu pola, terserah mau yang mana dulu, pola satu, pola kedua, tiga, empat, langsung. Ini. Jadi satu-satu. Gitu. Pakai tulisan nggak? Nggak usah. Ya. Bisa dimulai? Siap. Dites dulu coba kerasa nggak? Oh ya, dites dulu. Oke. Nina udah bisa menebak? Iya. Oke. Sekarang dicoba ya. Mulai. Siap? Siap. Pola pertama. Pola kedua. Pola ketiga. Ini yang terakhir. Iya. Ulangin. Yang sama tadi, yang di garis tadi. Oke. Oke, tadi yang digambar oleh Nak Rina itu adalah kode yang terakhir. Nah, sekarang mulai dari Nak Nina, coba disebutkan gambarnya menurut Nak Nina itu gambar apa? Jangan ketawa kamu. Gambar apa itu? Segitiga. Kotak. Segitiga bermuda. Ada namanya nggak itu gambarnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Lalu untuk Tiwi sendiri nih, gambar apa nih? Rumah. Gambar rumah. Rumah Oke. dayang. Rumah dayang. Mau Lalu, ambruk. oke, lalu untuk Indah sendiri apa nih? Rumah, oke. Yang terakhir, berarti Narina nih. Jadi apa gambarnya? Rumah dong. Rumah. Berarti yang salah siapa? Aku. Oke. Oke, jadi tadi udah bermain tebak gambar ya. Gimana perasaannya? Seru. Oke, baik. Nah, ini gambarnya tadi boleh kalian simpan, boleh kalian pajang di kamar buat kenang-kenangan ya. Iya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan memasuki kegiatan yaitu Ibu akan memberikan sebuah materi mengenai mind mapping. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah siap? Siap. Siap. Oke. Sebelum kita lanjut kegiatan mengenai mind mapping, nah Ibu ingin memberikan sebuah peraturan yang harus kalian taati dalam kegiatan kali ini. Nah, untuk yang pertama, jika kalian ingin bertanya, itu silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau Ibu nanti sudah mempersilahkan, oke, boleh silahkan untuk bertanya. Nah, nanti kalian baru mengatakan apa yang ingin kalian katakan. Seperti itu. Lalu yang kedua, tidak boleh menggunakan HP selama kegiatannya berlangsung. Lalu untuk yang ketiga, kalian boleh minum di kelas, nggak apa-apa, karena nanti kita ini kegiatannya santai aja, nggak usah pegang-pegang, nggak usah gugup. Lalu untuk yang terakhir, mungkin ada yang ingin menambahkan peraturannya? Tidak, Bu. Tidak, cukup? Oke, jadi yang harus kalian taati tadi 3 peraturan ya. Yang pertama, kalau kalian ingin bertanya atau ingin menyanggah, nanti silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau nanti Ibu sudah mempersilahkan, kalian langsung boleh bertanya. Lalu yang untuk yang kedua, tidak boleh menggunakan HP selama kegiatan berlangsung. Untuk yang ketiga, kalian boleh minum karena di sini kegiatannya santai, jadi nggak perlu tegang, nggak perlu gugup dan sebagainya, seperti itu. Oke? Baik. Untuk yang kedua, Ibu akan memberikan
langkah-langkah kegiatan kita kali ini seperti apa. Nanti Ibu yang pertama akan berikan sebuah materi tentang mind mapping. Seperti itu. Lalu yang kedua nanti kegiatannya kita akan melihat video mengenai apa saja sih mind mapping itu, gimana membuatnya, lalu apa saja yang harus ditulis dalam mind mapping, seperti itu. Lalu yang ketiga nanti kita akan mencoba untuk membuat mind mapping yang apa yang ingin kalian tulis, yang nanti kita tuliskan seperti itu. Sebelumnya mind mapping itu sebuah peta konsep ya. Jadi nanti kalian ketika menulis, nanti kalian silahkan apa yang di pikiran kalian silahkan ditulis di kertas yang nanti akan Ibu berikan kepada kalian. Seperti itu. Dimengerti? Mengerti. Baik, kegiatan selanjutnya yaitu mengenai materi mind mapping. Nah, untuk pertama kalinya nih, kalau kalian dengar kata mind mapping nih, apa yang kalian pikirkan nih? Pikir Ya. gambar mungkin. Oke, bagus. Map. Caranya? Map? Iya, peta. Nggak nyampe otaknya. Oh, belum tahu ya berarti ya. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi nggak ada yang salah, semua bisa kasih aplaus dulu. Bagus. Nah, tadi ada yang mengatakan mind mapping itu peta, ada yang mengatakan mind mapping itu gambar. Nah, benar sekali kalau mind mapping itu mungkin singkatannya itu dari peta konsep. Nah, untuk selanjutnya seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Jadi untuk mind mapping sendiri itu menurut dalam Triangkol macam-macam peta konsep itu ada 4, yaitu pohon jaringan, lalu ada rantai kejadian, ada peta konsep siklus, dan peta konsep laba-laba. Nah, untuk gambarnya sendiri ini Ibu sudah siapkan, mungkin bisa dilihat sekalian. Nah, seperti ini. Nah, ini macam-macam dari peta konsep seperti itu. Nah, mungkin teman-teman mungkin pernah membuat tapi nggak sadar kalau kalian tuh membuat mind mapping ya, seperti itu. Ini seperti pohon akar ya, Bu? Iya, benar sekali. Oh. Ada pohon akar, ada jaring laba-laba. Dan apa lagi? Iya, benar. Nah, itu tadi yang disebutkan oleh Nur dalam Triangkol. Sudah paham bentuknya? Paham, Bu. Baik, lalu untuk selanjutnya di sini pengertian dari mind mapping. Nah, Ibu bacakan. Mind mapping merupakan suatu teknik mencatat yang menggunakan kata-kata, warna, garis, simbol, serta gambar dengan memadukan dan mengembangkan potensi kerja otak yang memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Nah, tadi kan teknik mencatat menggunakan kata-kata. Nah, kata-katanya ini nggak dibuat kalimat, jadi hanya biasanya itu 2-5 kata aja. Jadi semisal kalau kalian ini ingin mengetahui macam bunga, nah itu macam bunga, 2 kata aja. Terus nanti menjalannya itu nanti macam bunga tuh ada apa? Ada melati, ada mawar, lalu ada anggrek dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu warna, garis, simbol, serta gambar. Nah, untuk warna sendiri ini Ibu sediakan sediakan spidol untuk kalian nanti mewarnai. Nah, ini tuh agar terlihat lebih indah, menarik, dan untuk bisa kalian pelajari, lalu kalian ingat, mudah diingat, seperti itu. Lalu ada garisnya itu ya seperti nanti akar, lalu ada jalan-jalannya, seperti itu. Simbol serta gambar itu nanti terserah kalian, suka kalian yang ingin menggambarnya seperti apa, agar mudah diingat, seperti itu. Nah, ini tujuannya itu yang mengembangkan potensi kerja otak untuk memudahkan seseorang untuk mengatur dan mengingat segala bentuk informasi. Ya, benar sekali. Tadi kan Ibu mengatakan bahwa digunakan untuk kalian ini lebih mengingat apa yang ingin kalian pelajari, seperti itu. Lalu untuk mind mapping ini digunakan untuk salah satu cara dalam belajar yang dapat digunakan sebagai metode belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Jadi sebenarnya untuk metode belajar sendiri ini ada banyak sekali kalian untuk
menggunakan metode belajar ya, salah satunya ini Ibu gunakan yaitu mind mapping. Nah, kalian bisa gunakan apa saja yang menurut kalian itu bisa digunakan untuk mengingat sesuatu, nggak harus mind mapping. Mungkin kalian bisa menggunakan seperti kalian membuat video untuk mengingat sesuatu kegiatan atau materi, kalian membuat video, lalu atau metode belajarnya kalian belajar menggunakan bukan menggunakan tapi mendengarkan musik. Ada yang pernah? Pernah, Bu. Ya kayak seperti itu. Jadi nggak harus menggunakan mind mapping, tapi bisa kalian belajar sambil mendengarkan musik, lalu membuat video untuk bisa diingat seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu manfaat dari mind mapping. Nah di sini Ibu jelaskan ada 4 manfaat dari mind mapping. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat sesuatu lebih utuh dan detail. Jadi kan tadi karena gambarnya seperti ini nih, kan kalian bisa nanti mengingat yang pertama kan nanti ada ide utamanya nanti Ibu tadi jelaskan mengenai macam bunga. Nah kalau kalian belum tahu macam bunga kan nanti bisa menjadi lagi, oh macam bunga tuh ada mawar, ada melati dan sebagainya. Gitu. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan manajemen informasi, konsentrasi, imajinasi, dan memori. Karena bentuk peta konsep ini sederhana, jadinya kalian kan bisa secara cepat untuk mengingat. Lalu tidak hanya mengingat, tapi kalian juga bisa berimajinasi. Kalau mawar itu nanti bentuknya seperti ini. Bisa diingat. Warna bentuk mawar itu seperti ini, bentuk melati seperti ini, anggrek seperti ini, dan warnanya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga itu menjadikan kegiatan belajar lebih menyenangkan dan sangat menghemat waktu. Nah, menjadi lebih menyenangkan itu karena apa? Karena kita akan berkreasi. Ada yang membuatnya menjadi akar, ada yang membuatnya menjadi pohon, lalu jaring laba-laba dan lain sebagainya. Kan itu lebih menyenangkan, apalagi ditambah dengan gambar-gambar yang menurut kalian itu bisa lebih diingat, lalu ada warna-warnanya, warna-warni kan lebih menjadi cantik. Seperti biasanya anak-anak cewek kan sukanya yang cantik-cantik tuh, yang beautiful. Jadi nanti kalau ada warna-warna biasanya kan lebih bagus ya, seperti itu. Lalu untuk yang keempat itu membuat materi yang sulit lebih mudah dipahami dan dikuasai. Karena biasanya pelajaran itu kan banyak ya cabang-cabangnya, apa ide utama, lalu nanti ada subnya. Nah, itu nanti penjelasannya masih panjang lagi. Nah, kita bakal kita persempit pelajarannya itu, materinya menjadi mind mapping seperti ini, peta konsep yang mudah dipahami, lebih gampang untuk diingat. Seperti itu. Sampai sini, sampai manfaat mind mapping dalam pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Berarti sudah paham ya? Insya Allah. Lalu untuk yang terakhir yaitu mengenai langkah-langkah membuat mind mapping. Nah, kalau dilihat dari gambar ini nih, yang jadi pusat perhatian ini kan ini yang dinamakan dengan ide utama, ide pokoknya. Jadi yang Ibu contohkan tadi kan mengenai macam bunga. Macam bunga itu yang menjadi ide pokoknya, ide utamanya. Maka yang pertama adalah untuk mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah konsep. Kalau di sini dicontohkannya adalah ekosistem, tapi tadi Ibu mencontohkannya mengenai macam bunga. Jadi kita ambil topiknya yang paling utama apa, yaitu mengenai macam bunga. Seperti itu. Lalu untuk yang kedua adalah mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama. Nah ini itu seperti kalau bahasa enaknya itu tuh subnya. Jadi nanti ada ide utamanya, ide pokoknya, yang di bawahnya ada sub-subnya. Nah di sini kan juga ada contohnya yang mengenai udah ada ide utamanya, lalu yang menjalar itu mengenai sub-subnya seperti itu. Kalau yang Ibu contohkan kan tadi mengenai macam bunga. Nah, macam bunga tadi kan subnya ada mawar, ada melati, lalu nanti di subnya mawar melati nanti ada putihnya ada berapa, warnanya apa, terus tumbuhnya di mana, berapa bulan, berapa tahun, dan itu nanti ada subnya sendiri. Itu bisa diingat jadinya. Lalu yang ketiga adalah tempatkan ide utama di tengah atau di
puncak peta tersebut. Nah, kan di sini terlihat ya, semuanya ada di tengah semuanya. Jadi ide utamanya, ide pokoknya itu ada di tengah semuanya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, kelompokkan ide sekunder dikelilingi ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. Sama saja, yaitu mengenai ide pokoknya di tengah, semuanya di tengah, lalu subnya ada di pinggirnya. Seperti itu. Dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Tidak. Sudah paham ya berarti ya? Iya. Nah, Ibu kasih kan ini nggak ada warnanya ya? Iya. Nah, kalau ini, gambarnya seperti ini. Ada warna, ada gambarnya, ide utamanya ada di tengah, pokoknya langsung subnya ada di pinggir-pinggirnya. Ada warna, ada gambar. Ini sesuai kalian untuk bisa mengingat lebih dalam materi yang apa kalian pelajari. Contohnya lagi seperti ini, lalu seperti ini, pohon, nah karya seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan melihat videonya. Jadi di sini Ibu mengambil salah satu video yang ada di YouTube. Nah, ini contohnya adalah mengenai kegiatan keseharian. Contohnya kegiatan seharian itu apa aja. Nah, nanti nanti ada banyak sekali kegiatan yang dicatat di sini untuk mengingat. Salah satunya tadi ada kata mengaji ya. Lalu ada sekolah dan sebagainya. Nah, Ibu contohkan tadi ada macamnya bunga. Nah, biasanya kan di sini nanti ya tulisannya macam bunga. Lalu subnya nanti apa saja seperti itu. Nah, untuk video ini mengenai kegiatannya sehari-hari yang buat videonya tadi. Seperti itu. Ada sholat, ada sekolah, ada mengaji, dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, bisa untuk mengatakannya seperti itu. Baik, jadi yang tadi Ibu tayangkan adalah materi mengenai mind mapping dan beserta videonya mengenai kegiatan sehari-hari yang dibuat menggunakan mind mapping seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membuat mind mapping. Untuk topiknya sendiri bebas. Kalian boleh menggunakan apapun kalian yang ingin ditulis dijadikan mind mapping, terserah, bebas, jadinya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum itu? Tidak, Bu. Tidak. Berarti bisa kita mulai? Bisa. Siap, baik. Sebelumnya kalian boleh pilih warna yang kalian suka. Tidak usah berebut. Nanti bisa kalian nggak usah bisa pakai berbagai warna, karena tadi kan penjelasan dari yang Ibu jelaskan kan tadi berbagai warna, bisa menggunakan warna, bisa bergantian. Nah, untuk kertasnya Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian membuat mind mapping. Nggak usah terlalu yang susah, yang mudah dihafal aja. Mungkin bisa dicontohkan yang tadi kegiatan sehari-hari, atau yang Ibu contohkan mengenai macam-macam bunga, atau mengenai hewan kan ada karnivora, omnivora. Nah, ini bisa dicontohkan seperti itu. Dan terserah kalian, bebas. Ekspresi kalian tuangkan di dalam kertas dan menggunakan spidol berwarna. Bisa dimulai? Bisa. Nah. Baik, kan tadi
anak-anak sudah membuat mind mappingnya masing-masing ya, bebas ya. Iya. Kalau begitu, kegiatan selanjutnya yaitu Ibu ingin mendengar satu atau dua orang dari kalian untuk menceritakan atau memberikan kesimpulan apa yang telah dibuat mengenai mind mappingnya, seperti itu. Nah, untuk itu Ibu ingin bertanya dulu apakah ada yang ingin untuk menggambarkan apa yang telah ditulis. Nina. Oke. Nah, Nina dulu. Lalu ada lagi yang ingin untuk memberikan kesimpulannya terhadap gambarnya. Kalau begitu, Ibu tunjuk ya. Untuk yang kedua, kalau Rina sendiri gimana? Ya. Oke. Untuk yang pertama, boleh dijelaskan dari Nina terlebih dahulu apa yang digambarkannya untuk menjadi mind mapping nih. Diperlihatkan ke teman-teman juga. Oke teman-teman, gambar rumah. Jadi di dalam rumah itu ada digambarkan di sini ada 4 subnya. Ada halaman, ruang tamu, dapur, sama kamar. Halaman itu yang pertama buat bermain. Terus pasti ada rumputnya kan. Terus ada tempat duduknya juga. Terus kalau untuk ruang tamu ada meja, kursi, terus untuk tamu. Kalau dapurnya itu untuk memasak, ada ruang makan, ada kompor sama bahan makanan. Terus kalau di kamar ada apa nih? Buat tidur. Terus lemari, tempat tidur. Oke. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait gambar atau mind mapping yang dibuat oleh Nina? Tidak, ini tempat tidur sama tidur. Tempat tidur itu kan tempatnya. Kalau tidur ikannya. Oh, oke. Tanya lagi. Itu kamar mandinya sebelah mana? Oh itu bisa di dalam kamar, bisa di dapur, iya gitu, dekat dapur. Oke. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak cukup, berarti sekarang gantian Rina untuk menjelaskan mind mappingnya. Silakan. Oke. Ini saya transportasi. Ada subnya, ada di laut, ada di udara, ada di darat. Yang di laut ada yang bermesin, ada yang tidak bermesin. Yang bermesin contohnya ada kapal ya. Tahu kapal kamu? Tahu. Belum pernah naik ya. Kasihan. Yang nggak bermesin ada perahu sama kamu. Terus yang subnya yang di udara, yang ada yang bermesin sama enggak udara semua ya. Iya, mantap. Ada sendiri dong. Burung dong. Ada helikopter, ada jet, ada pesawat. Terus yang di darat, yang ada yang bermesin, ada yang nggak pakai mesin. Yang bermesin itu ada bis, ada kereta, ada mobil. Terus yang nggak bermesin ada sepeda sama skuter. Skuter kan ada yang bermesin. Berarti Oke, ada Mas. 2 skuter. Oh iya, oke. Ya, itu aja. Ada yang ditanyakan? Tidak. Cukup. Oke, baik. Tadi ada 2 mind mapping yang diberi penjelasan oleh Nina. Yang pertama mengenai mind mapping rumah, lalu untuk yang kedua dari Rina itu mengenai mind mapping alat transportasi, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita beri oplos dulu untuk Nina dan Rina. Oke, bagus sekali untuk anak-anak yang lain. Mungkin kesempatan yang selanjutnya kita bahas ya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu Ibu mau tahu dong, kan kita mengenai mind mapping, kesimpulan materi kita hari ini. Nah, ada yang ingin bersedia untuk menyimpulkan topik kita kali ini? Bagaimana kalau untuk Nak Tiwi dan Nak Linda? Ya, jadi antara Nak Tiwi sama Nak Linda nih siapa dulu nih yang mau menyimpulkan nih? Saya Bu. Oke, silahkan. Jadi menurut saya belajar menggunakan metode mind mapping ini itu jadi membuat lebih mudah untuk kita mengingat.
Oke. materi pelajaran. Ini seperti itu. Untuk Nalinda sendiri? Jadi belajar memapping ini saya juga setuju dengan Dewi, mempermudah dalam menghafal pembelajaran hari ini. Oke, bagus. Aplaus dulu untuk kita berdua. Jadi yang dikatakan oleh Nak Tiwi dan Nak Linda ini benar sekali bahwa mind mapping sendiri digunakan untuk kita bisa mengingat materi atau topik yang ingin kita bahas atau kita ingat, dan menggunakannya itu bisa menggunakan gambar, bisa menggunakan spidol berwarna agar mudah diingat dalam pembelajaran. Tadi yang Ibu berikan tadi videonya mengenai kegiatan sehari-hari. Nah, mind mapping ini juga digunakannya nggak cuma di pembelajaran saja, mungkin bisa di kegiatan sehari-hari, lalu untuk jadwal-jadwal sekolah seperti itu. Jadi mind mapping sendiri kan sebuah peta konsep yang digunakan untuk mengingat, lalu bentuknya itu bisa sebuah pohon, lalu bisa sebuah akar, lalu bisa jaring laba-laba itu, dan digunakan sekreasi mungkin agar kalian bisa mengingat dengan mudah. Nah, selanjutnya sebelum Ibu tutup nih, karena ini jam pelajaran kita sudah hampir selesai ya, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Cukup berarti ya? Cukup. Oke, kalau cukup berarti terima kasih untuk anak-anak sekalian yang bersedia untuk menggambar atau membuat mind mapping kali ini, dan jangan lupa untuk selanjutnya untuk sering-sering buat mind mapping, karena mind mapping ini merupakan metode belajar yang sangat gampang untuk dibuat, namun juga bisa menggunakan musik ya tadi untuk belajar menggunakan musik dan lain sebagainya seperti itu. Baik, karena kegiatan kita kali ini telah selesai, mungkin untuk minggu depan adakah yang ingin memberikan saran untuk topik kita? Silakan. Bullying Tentang di sekolah. bullying di sekolah. Yang lainnya? Saya setuju Bu dengan Tentang bullying di sekolah. Yang lainnya berarti setuju ya? Oke, berarti minggu depan topik kita akan membahas tentang topik bullying di sekolah gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Namun sebelum kegiatan kita ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa lagi untuk menutup kegiatan kali ini. Nah, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu berterima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.